Industri buah dan sayur adalah merupakan industri yang sangat memiliki ketahanan makanan yang tidak bertahan lama, sehingga perlu dilakukan solusi yang tepat untuk menemukan agar buah tersebut dapat didistribusikan kepada konsumen atau kepada supermarket dan pasar dari tempat mereka dipetik dan dirawat, agar umur simpan yang mereka dapatkan ketika sampai ke tangan konsumen itu lebih lama dan buah yang sampai ke tangan konsumen itu dalam keadaan segar. Oleh karenanya, kami dari kelompok 19 memberikan solusi dengan judul kombinasi gold programming dan knapsack untuk memaksimalkan keuntungan dari jumlah produk perishable yang dijual di PT XYZ. Anggotanya ada saya, Kenas, dan Baidri. Pertama, jadi untuk masalah-masalahnya, dia ada PT XYZ ini ingin mengoptimalisasikan jumlah makanan perishable atau buah yang mereka kirim ke toko-toko retail dan warehouse dengan biaya serendah mungkin sehingga dapat memaksimalisasikan keuntungan. Dan untuk melakukan ini, kita harus menemukan kombinasi produk yang optimal untuk dimuat dan dikirim ke setiap warehouse agar memaksimalkan keuntungan dan memenuhi batasan kapasitas, waktu pengiriman, dan juga biaya transportasi. Lalu berikut ada tabulasi PCOS dari proyek ini. Yang pertama ada populasi. Pihak pengguna dari populasi ini adalah manajer logistik dari PT XYZ tersebut yang menguruskan penggunaan, dan pihak pelakunya adalah pemasok dari makanan perishable atau buah tersebut. Selanjutnya ada intervensi, yaitu kita menggunakan dua, yaitu gold programming dan knapsack. Untuk knapsack kita gunakan untuk mengoptimalisasi pengiriman makanan perishable atau buah, dan gold programming kita gunakan untuk mengoptimalisasi penyimpanan atau penggunaan makanan perishable. Selanjutnya perbandingan kita menggunakan buku modul penelitian operasi, dan hasilnya yaitu berupa codingan Windows dan Python dengan kita dapat mendapatkan hasil pendistribusian yang optimal. Selanjutnya ada desain proses, yaitu pertama mengumpulkan data, kedua mengidentifikasi masalah, ketiga menganalisis data. Yang selanjutnya kita akan melakukan goal programming, dan di mana akhirnya akan membuat goal, dan untuk website kita akan menyusun strategi. Oke. Kemudian dari dataset yang kita temukan dapat diambil 4 warehouse dengan 4 jenis produk buah-buahan. Pertama ada buah, apel, jeruk, pisang, dan mangga, di mana total keseluruhan pengiriman ini ada sekitar 61.858. Kemudian ada 4 permasalahan, yaitu total pengiriman, maksimalkan keuntungan, terus kita harus menemukan kombinasi pengiriman yang tepat, serta profit minimum yang harus didapat, yaitu tidak boleh lebih dari 1.000 atau di sini bisa sama dengan 1.000. Oke, kemudian buat maksimalkan keuntungan itu kita buat angka patokannya dari 10.000 besar sama dengan 10.000. Buat kombinasi pengiriman itu ada di 150.000 dan profit minimum ada di $1.000. Nah, untuk kapasitas sendiri itu tadi buah apel ada di sekitar 1.722 kg. Kemudian buah jeruk itu ada di sekitar 2.000 kg, dan kemudian buah pisang ada di sekitar 47.098 kg, dan buah mangga ada di sekitar 27.000 kg. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan rumusan masalah tadi, yakni mengoptimalkan pengiriman, memaksimalkan keuntungan jumlah produk, memaksimalkan kombinasi yang digunakan untuk membuat dan mengirim makanan di dalam truk, buah-buahan di dalam truk, dan profit, dan terakhir rumusan masalahnya dapat profit minimum tidak boleh lebih dari $1.000. Didapat permodelan yang kita cari melalui AI. Fungsi tujuannya minimasi 1 dikali D1 plus dikali D2 minus dikali D3 minus tambah D4 minus. Didapat bahwa semua produk dari hasil generasi AI, bahwa semua produk dapat didistribusikan secara optimal, jadi tidak ada produk yang tersisa. Dan adanya surplus pada satu produk A, yaitu sekitar 27.800 kg, di mana itu sudah memenuhi batas minimum. Oke, lanjut untuk mengenai knapsack. Di sini kita menggunakan knapsack untuk menghitung total maksimum yang dapat kita tampung di dalam suatu truk, yang dimana
di sini kita menggunakan codingan yang kita dapatkan ini berasal dari AI, dan dimana dari codingan ini kita dapatkan untuk hasilnya seperti ini. Dan di sini kita terdapat sebuah keterbatasan yang dimana pada ketika kita masukkan ke dalam Google Colab ini kita akan menghasilkan mayoritas pisang, dikarenakan dari data yang kita dapatkan di sebelumnya, pisang itu merupakan kebanyakan total barangnya itu berasal dari pisang, sehingga yang dimana dari warehouse 1 sampai saat ini sampai akhir itu kebanyakan pisang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari segi keterbatasan dari Google Colab sendiri itu menghasilkan, karena datanya ini banyak dalam data yang lebih dari 50, sehingga hasil yang didapatkan ini juga terbatas yang ditampilkan oleh Google Colab sendiri. Oke, kesimpulan. Berdasarkan metode permasalahan dan solusi yang kami didapat bahwa untuk meningkatkan permasalahan pada pergudangan itu dapat digunakan goal programming dengan hasil yang optimal, di mana semua produk buah-buahan tersebut dapat didistribusikan dan dapat dikelompokkan dan didistribusikan secara baik tanpa mengabaikan satu produk buah pun, sehingga semua produk buah dapat terdistribusikan. Akan tetapi pada saat menggunakan Snapsack, kita memiliki beberapa kendala dalam mendistribusikan buahnya, yang sudah dijelaskan tadi bahwa tidak semuanya dapat masuk ke dalam hasil yang telah kita gunakan berdasarkan Google Colab dan menggunakan jalan AI, sehingga perlu untuk analisis lebih lanjut agar pengiriman distribusi buah-buahan tersebut dapat dilakukan secara optimal. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.